majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali Allah izinkan kita untuk kembali bertemu, berjumpa dalam satu majelis yang mudah-mudahan sebagai tanda syukur kita kepadanya. Setelah 2 pekan kita tidak melakukan pertemuan ini, akhirnya Allah kembali mengizinkan kita melanjutkan. Semoga Allah jadikan kita sentiasa mensyukuri. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, anak cucu, keturunannya, para sahabat dan keturunan mereka, para tabi'in, dan semua kaum muslimin dan muslimat yang setia di jalannya. Kemudian saya ingin juga menyampaikan salam dari sebagian dari masyayikh yang sempat ditemui dan tidak banyak karena waktu yang terbatas. Mereka katakan sampaikan salam kepada saudara-saudara kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga teman-teman kita, adik-adik yang sedang studi di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Kaum muslimin dan muslimat, menyambung kaji kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bab Jumal Al-Fara'id, masuk pada fi muharramati at-ta'am, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang diharamkan dari
makanan. Fi muharramati at-ta'am. Wa qala Allah li nabiyhi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Katakan, tidak aku dapatkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku muharraman ala ta'imin yat'amuhu, diharamkan bagi orang yang makan untuk memakannya. Tidak ada yang diharamkan untuk dimakan pada apa yang diwahyukan kepadaku, illa ayyakuna maitah, kecuali bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang ditumpahkan, au lahma khinzir, atau daging berapa itu ya? B2. Saya dah hafal alhamdulillah. Nah, B2. Nah, atau daging B2. Mungkin yang mendengar atau tidak paham juga ya. Kita sebutlah candy. Teman tidak paham. Di mana lagi ya, B2 tidak paham, candy tidak paham, apa lagi? Celeng. Ini salah sangka pula Pak, celengan nanti. Babi atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena itu najis. Rijsun, karena dia adalah najis. Bangkai ini juga menjadi dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan darah itu adalah najis. Darah itu najis. Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Karena Allah katakan fa innahu rijsun. Rijsun itu maknanya adalah najis, kotoran. Au fisqan uhilla li ghairillah bihi, atau suatu kefasikan atau sesuatu yang disembelih yang keluar dari ketaatan dengan menyembelih karena selain Allah. Allah menyebutnya dengan al-fisqan, wal fisqu fasaqa asy-syai', yakni kharaja. Sesuatu itu fasik bila dia keluar. Wal fasik man kharaja an ta'atillah, keluar daripada ketaatan kepada Allah. Dan kalimat al-fisq pada umumnya dalam Al-Quran dinisbatkan kepada orang yang keluar dari Islam. Maka menyembelih karena selain Allah bisa menyebabkan keluar dari Islam, bisa menyebabkan keluar dari Islam. Apa sebab? Karena dia syirik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kalau menyembelih karena selain Allah disebut al-fisq. Wal fisq ini adalah kekufuran, kesyirikan. Jadi sesuatu yang disembelih karena selain Allah, karena itu kesyirikan, tidak halal. Berkata Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, fahtamalatil ayatu ma'nayaini. Ayat ini mengandung dua makna.
Itu yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145. Ayat ini mengandung dua makna. Ahaduhuma, salah satu dari kedua makna tersebut, ail alla yahruma ala ta'imin abadan illa mastathna Allah, bahwa tidak ada satupun makanan yang haram bagi orang yang hendak memakannya selamanya illa mastathna Allah, kecuali yang Allah kecualikan di sini. Illa mastathna Allah, kecuali yang di Allah kecualikan. Apa yang kecualikannya? Bangkai, darah yang ditumpahkan, kemudian B2, dagingnya. Ini juga oleh sebagian ahli zahir, dagingnya tidak boleh, kulitnya boleh katanya. Sebagian ahli zahir. Ini subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, gara-gara bahasa banyak orang yang bisa celaka. Artinya sesat gara-gara tersalah gara-gara bahasa. Kemarin waktu saya Madinah, salah seorang dari saudara kita juga sedang menulis tesis atau disertasi kesesatan kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin akibat bahasa. Akibat bahasa. Banyak orang gara-gara bahasa menyimpang. Sebab kalimatnya laham, di sini daging. Kalau dipahami secara zahir bahasa atau sebagian memahaminya, dia mengkhususkan kalimat laham di sini, yaitu daging. Berarti selain daging halal. Makanya ada yang nanti yang menghalalkan bulunya sebagai untuk sikat gigi, katanya paling bagus katanya. Saya tidak tahu. Kemudian menghalalkan apa namanya, jangeknya, jadi kerupuk jangek. Kabarnya ada juga kerupuk jangek dari bahan ini. Hati-hati. Yang membedakannya teksturnya putih. Jadi kalau jangek yang apa namanya, sapi atau kerbau, tidak ada yang putih jernih, tidak ada. Kalau ada putih jernih, perlu hati-hati. Jangan-jangan jangek B2. Nauzubillah. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang yang enak itu bentuknya tidak bagus kayaknya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fahtamalat al-ayah, ayat ini mengandung dua makna. Salah satunya tidak haram kecuali yang dikecualikan di situ. Bangkai, darah babi, kemudian yang disembelih atas nama selain Allah. Ini makna yang pertama. Karena jelas, ya jelas, saya tidak temukan pada apapun yang diwahyukan kepadaku haram bagi orang memakannya kecuali, berarti kan semuanya halal kecuali yang empat ini. Apalagi empat ini, bangkai apapun, bangkai manusia masuk enggak? Lebih lagi ya, lebih lagi yang kalau sempat disembelih manusia haram juga dimakan, apalagi sudah jadi bangkai. Nah, nasallallahu alaihi. Kemudian darah yang dialirkan, yang ditumpahkan, darah yang mengalir, au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena ini semua najis. Najis boleh dimakan? Enggak. Najis tak boleh makan, pegang dia tak boleh, apalagi dimakan. Dipegang saja, kalau pun karena darurat tak boleh, apalagi dimakan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu ketika ada pertanyaan tentang sesuatu, kita lihat dia memasukkan sesuatu misalnya ke dalam mulutnya, barang yang najis atau sesuatu yang mungkin ada najis di situ, boleh atau tidak? Maka kita katakan tidak boleh, karena di situ ada najis. Nasallallahu alaihi wasallam.
Baik, ini yang pertama. Kemudian yang keempat adalah fisqan uhilla li ghairillah, atau sesuatu yang disembelih karena selain Allah yang merupakan dosa besar, keluar dari Islam atau keluar dari ketaatan. Wa hadzal ma'na alladhi idza wujjiha rajulun mukhataban bihi kana alladhi yasbiqu ilayhi annahu la yahrum ghairu ma samallahu muharrama. Makna ini yang bila ditujukan kepada seseorang lewat bicara dengan bahasa ini, maka yang pertama dia pahami kana allazi yasbiqu ilaihi, yang paling cepat dia pahami daripada ayat ini, annahu la yahrum, bahwasanya tidak ada yang haram ghairu ma samallahu muharrama, kecuali yang Allah sebut di sini diharamkan. Mim wa ma kana hakadha fa huwa alladhi yaqulu lahu azharul ma'ani wa ammuha wa aghlabuha, walladhi law ihtamalat al-ayatu ma'nan siwa kana huwa al-ma'na alladhi yalzamu ahla al-ilmi al-qawlu bihi illa an ta'tiya sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam tadullu ala ma'nan ghairihi mimma tahtamiluhu al-ayah fayaqul hadha ma'na ma aradallahu tabaraka wa ta'ala. Nah, yang seperti ini, wa ma kana hakadha, yang seperti ini bahasanya tidak ada yang haram bagi seseorang makannya kecuali ini. Kan yang pertama, berarti tidak ada yang haram kecuali ini. Fa huwa alladhi yaqulu lahu, maka dia telah mengatakan kepadanya azharul ma'ani, makna yang paling zahir, wa a'amwa, yang lebih umum, wa aghlabuha, yang pada galibnya. Ini yang dipahami. Walladzi law ihtamalatil ayatu ma'nan siwahu, di mana bila ayat itu mengandung makna selain itu, selain daripada makna yang zahir ini, kana huwal ma'na alladhi yalzamu ahlal ilmi al-qawlu bihi, walaupun ayat ini mengandung makna lain, tetapi yang makna zahir ini makna yang paling dekat, bahwasanya tidak haram kecuali yang disebutkan, karena Allah kecualikan. Dimulai dengan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu, katakan Muhammad, tidak aku dapatkan pada yang diwahyukan kepadaku haram dimakan kecuali yang empat ini. Ini makna zahir kan? Kalau dikatakan ini air, ya, ini misalnya ini disebutkan semua ini tidak ada yang diharamkan kecuali ini. Jelas Pak? Seperti kata orang, seluruh yang berkaki empat halal, boleh dimakan kecuali meja misalnya kan, kecuali meja. Berarti zahir maknanya yang tak boleh dimakan hanya meja. Semua kaki empat boleh, kan ada bahasa, tapi itu tidak ayat tuh Pak, tidak ayat tuh. Nah. Jadi ini makna yang pertama dipahami. Walaupun ada kemungkinan makna lain, misalnya semua yang ada di tempat ini saja, Bapak ya, bukan seluruh yang ada di dunia ini, tapi semua yang ada di tempat ini saja. Masih ada kemungkinan makna ini. Jelas? Jadi ketika Allah mengatakan qul la ajidu fima uhiya ilai muharraman ala ta'imi yata'amuhu, katakan tidak aku dapatkan pada apa yang diwahyukan kepadaku haram bagi orang makannya kecuali yang empat ini. Artinya yang ada kalian makan biasanya, yang dimakan orang maksudnya biasanya, tidak ada yang haram kecuali yang empat ini. Sebab masa itu, di masa jahiliyah, orang jahiliyah darah itu sengaja dikumpulkan, dibekukan, lalu mereka makan. Kemudian mereka ketemu kijang mati atau burung mati, asal masih belum lama, belum jadi ini, mereka makan. Jelas ya?
darah dikumpulkannya. Kemudian kita tahu sendiri orang-orang yang jahiliyah juga makan iya, betul kan? Baik pra-Islam maupun pasca Islam masih tetap ada orang yang makan yang ini. Jelas? Nah, masih banyak orang yang menyembelih atas nama selain Allah dan apa lagi? Dimakan. Kecil kita makan tadi mah. Masih banyak orang menyembelih sesuatu atas nama selain Allah dan dimakannya. Masih ada. Makanya ada dibedakan khususnya di negara-negara Eropa. Biasanya ini halal, ini haram. Bukan tidak disebut haramnya, tapi yang dicari halal gitu ya. Nah, halal pun kadang-kadang yang tidak amanah dipermainkan juga. Yang pertama bismillah, yang kedua tidak ada lagi kadang. Ini ketika pengawasnya ada bismillah, kalau tidak ada Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi yang biasa dimakan orang, ini semuanya biasa dimakan orang. Ini makna yang lain yang terkandung dari ayat ini. Saya ulang kembali. Makna yang pertama, dan ini yang paling zahir, semuanya tidak ada yang haram kecuali yang 4. Ini makna yang paling ghalib dipahami. Kita pun sekarang kalau disebutkan seperti itu yang awal kita pahami. Ini makna yang umum. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya, walaupun ayat mengandung makna lain, maka ulama mesti mengambil makna yang paling zahir ini, makna yang paling umum ini. Dan ini secara bahasa ini harus dilakukan, oleh sebab itu dia katakan, walladzi law ihtamalatil ayah ma'nan siwa, yang dimana walaupun ayat ini mengandung makna selain makna itu, kana huwal makna allazi yalzamu ahlal ilmi al-qawlu bihi. Walaupun ada makna lain, tapi makna yang pertama ini yang harus dipatwakan oleh para ulama, yang harus diambil oleh para ulama. Jelas? Kalau melihat makna bahasa, melihat makna bahasa. Illa an ta'tiya sunnatun nabi, kecuali bila datang sunnah Nabi. Ternyata sunnah Nabi lebih tinggi dari, saya ulang kembali, kalau tadi mengikut makna bahasa, makna yang paling dekat adalah semuanya halal kecuali yang 4 ini. Ini makna bahasa. Walaupun masih ada kemungkinan makna lain, bisa saja dimaknai dengan yang diwahyukan kepadanya sampai saat itu. Setelah itu ada wahyu lain lagi. Ini salah satu makna. Atau dengan makna sesuatu yang biasa dimakan saat itu, bukan seluruh yang ada di bumi ini dan segala zaman, tidak. Tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, andainya tidak ada sunnah Nabi yang lain yang mendukung makna selain makna yang zahir ini harus dipatwakan oleh para ulama. Oleh sebab itu, kalau ada yang bertanya, buaya halal enggak? Lihat ayat, masuk buaya enggak? Dikecualikan? Enggak, berarti halal. Jelas? Ular halal atau tidak? Masuk dia bangkai? Tidak. Masuk dia babi? Juga tidak. Masuk dia darah yang ditumpahkan? Juga tidak. Masuk dia yang disembelih karena selain Allah? Tidak ada yang nyembelih ular pun, tidak ada yang nyembelih kita. Nah, berarti halal. Ya, ini mana umumnya, ya kan? Berarti halal. Apa lagi? B1. Halal atau tidak? Dari mana buat ada haramnya? Dari makna ini? Dari makna awalnya ini enggak ada yang haram kecuali yang 4 ini. Jelas? Jelas? Dari makna bahasa. Tetapi illa an ta'tiya sunnatun nabi, kecuali datang sunnah Nabi. Oh, ternyata sunnah Nabi lebih tinggi dari
Nah, itu maksud tadi, lebih tinggi dari bahasa. Orang kan sekarang banyak bermasalah, bersitegang gara-gara bahasa. Ustaz dan baca kitab tidak lancar katanya gitu ya. Sampai Imam Malik pun didebat orang gara-gara bahasa. Datang seseorang dari keturunan syarif, ya orang yang bangsawan, atau mungkin dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memakai baju dari sutra. Di saat yang waktu itu Imam Malik salah memberi baris salah satu kata bahasa Arab. Harusnya misalnya yu'minu dibacanya yu'mina, walaupun orang paham maknanya. Lalu dicemooh sama yang ini. Ndak ada omak punya 2 dirham nak lagi belajar nahunya. Kan sekarang itu yang selalu jadi apa ya, bahan cemoohan. Nahu dikiranya nahu itu bahasa Arab semuanya. Jelas? Nah, dikiranya bahasa. Makanya nanti coming soon insyaallah ya, bahwa akan ada risalah tentang kekeliruan akibat berpotokan hanya pada bahasa dalam memahami agama. Jelas? Kalau jelas selesai kita. Belum, kan belum selesai disertasinya. Kita tunggu. Jadi kekeliruan diakibatkan hanya berpatokan pada bahasa. Jelas? Nah, kalau salah memahami bahasa dengan dalil, ini masalahnya. Jadi kata Imam Syafi'i, kecuali datang sunnah, berarti sunnah lebih tinggi dari bahasa. Kalau sebab itu, memahami agama ini urutannya Al-Quran, sunnah. Dalam menafsir Al-Quran kan ada usul tafsir Al-Quran, sunnah. Kemudian perkataan para sahabat. Jelas? Baru di bawahnya nanti bahasa Arab. Jangan di atas bahasa Arab Quran pula. Jangan di atas Al-Quran bahasa Arab, di atas sunnah bahasa Arab. Sebab bahasa itu makna pada umumnya. Tapi Allah SWT yang lebih tahu tentang maksudnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini kan enak bahasa usul fikih Imam Syafi'i ini enak. Makanya banyak orang tidak merekomendasikan karena khawatir kalau kita pakai usul fikih Imam Syafi'i nanti kita akan sempit berpikirnya. Akan sempit cara usul fikihnya. Artinya apa? Akan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pakai usul fikih yang sudah bercampur dengan ilmu kalam, itu lapang pemikirannya. Artinya apa? Tidak ada yang mesti diikuti dari Nabi selama tidak wajib. Allahul musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Imam Syafi'i selalu menggiring kita untuk mengikuti sunnah. Kenapa tidak? Dia nasirul sunnah, yang membantu, menegakkan, menolong sunnah Nabi SAW dari dipermainkan oleh al-mutakallimin, ahli kalam. So, ahli kalam dulu di saat itu juga mencemooh ahli hadis. Apa sebab? Ahli hadis itu tidak pandai berpikir dong, tidak menggunakan logika. Memang sebagian ada, sebagian tidak pandai memainkan, bukan tidak berakal, tapi ya samalah. Ada orang yang akalnya lebih bekerja, ada yang sedikit buntu dalam bekerja. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau rihlah bersama Imam Yahya bin Ma'in ke Mekah, setelah mereka mendapatkan hadis-hadis di Yaman dari Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahumullah jami'an, tujuannya adalah ngambil hadis dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i pula, dan gurunya Imam Ahmad juga. Karena dibanding Asy-Syafi'i, Sufyan bin Uyainah lebih tinggi sanadnya, lebih senior di hadis. Tapi ketika sampai di Mekah, Imam Ahmad
meninggalkan majelis Sufyan dan ikut di majelis Imam Syafi'i. Kenapa? Hah? Tanya kepada Imam Syafi'i, jangan tanya saya. Dibilang oleh Yahya bin Ma'in yang merupakan imamnya ulama hadis dalam jarh wa ta'dil secara khusus. Kalau disebut jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis, Yahya bin Ma'in sebagai ikon utamanya. Ikon utamanya. Lalu katanya, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah Imam Ahmad, dikatakan, kita datang ke sini untuk hadis Sufyan. Kenapa sama Syafi'i kamu duduk? Padahal dibanding Asy-Syafi'i, Sufyan bin Uyainah lebih senior, lebih banyak hadisnya dibanding Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Ahmad? Innal haditsa idza fatana bi ulu nastadriku binuzul. Hadis tidak dapat dengan sanad yang tinggi, bisa dengan sanad yang rendah. Sanad tinggi sedikit perantara antara Nabi dengan perawi. Sanad yang rendah tambah panjang sedikit. Artinya kalau saya tak dapat hadis langsung dari Sufyan bin Uyainah, saya bisa riwayatkan dari Syafi'i dari Sufyan bin Uyainah. Tapi idza fatani aqlu hadzal fata, kalau kecerdasan dan analisa, tajam analisa pemuda ini, maksudnya Imam Syafi'i, kalau tak saya dapatkan, tidak saya temukan pada yang lain. Maka disinilah kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau analisanya lebih tajam dibanding yang lain, sehingga disebutlah dia juga oleh ahli kalam sebagai ahli kalam. Yang sekarang aja, dulu tidak ada, sekarang aja. Imam Syafi'i itu ahli kalam juga katanya. Harus dibedakan ahli kalam dengan orang yang mengerti ilmu kalam. Saya mengerti ilmu kalam, cuman saya bukan ahli kalam. Banyak harus dibedakan antara ahli hadis dengan yang pakar hadis. Ahli hadis maknanya adalah mengikuti hadis, yang mengamalkan hadis, berkeyakinan berdasarkan hadis, beribadah berdasarkan hadis, bermuamalah berdasarkan hadis. Dengan orang yang ahli hadis, bisa dia mengetahui hadis sahih, hadis dhaif, tapi hadis dhaif diamalkannya juga. Kadang hadis palsu dijadikan juga alasan. Pas hadis sahih ditinggalkannya. Ya, contoh beribu hadis tentang Allah di atas dia tidak percaya. Tapi ada hadis palsu tentang cahaya yang pertama diciptakan Nur Muhammad, yakinnya. Dia ahli di hadis, betul. Mungkin hafalan hadisnya lebih banyak dari hafalan kita. Ketika dulu ujian mustalah lebih tinggi nilainya, mungkin. Tetapi ketika mengamalkan, dia tidak ahli hadis. Paham? Jelas? Imam Asy-Syafi'i paham cara berpikir ahli kalam, tapi dia bukan pengikut ilmu kalam. Paham ya? Dia paham. Imam Ibn Taimiyah misalnya, dia lebih ahli mantik dari orang ahli mantik kadang. Anak berbahasa mantiknya, tapi dia bukan pengikut ilmu mantik. Paham ya? Paham tak? Pernah? Sama juga berapa banyak orang pakar di usul fikih, tapi pas menganalisa dalil, usul fikihnya tidak jalan. Usul fikihnya tidak jalan. Sama juga orang banyak pakar nahu, tapi ketika bicara bahasa Arab hilang nahunya. Hilang nahunya, tidak jalan nahunya. Jelas? Ini betul-betul jelas. Kalau tidak jelas saya tambah lagi ya saya. Betul-betul jelas. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ini makna bahasa, ini makna paling ghalib, paling zahir, paling dominan. Dan andainya tidak ada sunnah, ini harus dipatukan oleh ulama bahwa tidak ada yang haram kecuali bangkai, kecuali darah yang ditumpahkan, kecuali babi, kecuali yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi kalau bapak ketemu ular, bismillah, halal, berdasarkan makna zahir ini. Jelas ya? Hah? Ketemu harimau,
Bismillah. Ada yang berani nyembelih harimau? Hah? Jadikan korban. Atau singa, na'udzubillah. Jadi kaum muslimin apa sih? Nah, illa an ta'tiya sunnatun nabi, kecuali datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah sunnah Nabi, ahli bahasa harus menyerah. Ahli bahasa harus menyerah. Karena Nabi lebih tinggi dari bahasa. Jelas? Alhamdulillah. Tadullu ala ma'nan ghairi, yang menjadi makna atau menunjukkan makna selain makna yang kita pahami tadi. Mimma tahtamilul ayah, yang masih terkandung dalam makna ayat tadi. Sudah kita sebut tadi. Di antara makna yang terkandung adalah bahwa tidak haram dari makanan yang ada saat itu. Yang ada yang biasa dimakan saat itu. Ini kan salah satu makna, tapi makna jauh, makna dekat yang tadi. Nah, sunnah menunjukkan makna itu. Fayaqul hadza makna ma aradallahu tabaraka wa ta'ala. Saat itu kalau sudah Nabi yang bicara, kita katakan itulah yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Nabi adalah juru bicara yang Allah izinkan berbicara atas namanya. Dan wajib diikuti. Kan surah sering di awal-awal kitab ditegaskan oleh Imam kita Asy-Syafi'i bahwa mutlak taat pada Nabi tak diberikan kepada seorang pun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqalu bi khassin bi kitabillah wala sunnatin illa bidalalatin fihima aw bi wahidin minhuma. Tidak boleh dikatakan ada makna khusus dalam kitabullah dan dalam sunnah. Ini lihat ikhwani fillah, tidak ada boleh dikatakan ada makna khusus di kitabillah, dalam kitabullah, wala sunnah, dan tidak pula pada sunnah Nabi SAW, illa bidilalatin fihima, kecuali ada dalil dalam keduanya. Ya, ada tunjukkan dalil dalam kedua, au fi wahidin minhuma, atau pada salah satu dari keduanya. Adapun hanya menggunakan makna bahasa, seperti orang menafsirkan perkataan Nabi, fa inna kulla bid'atin dalalah, tidak semua bid'ah dalalah, ini bahasa yang digunakan. Tidak ada dalalahnya dalam sunnah bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, kecuali makna bahasa. Kecuali makna bahasa. Tidak semua kullu itu maknanya umum. Jelas? Lalu dicarikan dalih-dalih untuk menhasankan bid'ah yang dilakukan. Padahal harus ada dalalahnya dari sunnah juga, atau dari Al-Quran bahwa ada bid'ah yang hasanah. Ternyata tidak ada. Tidak ada yang menghasankan makna bid'ah, kecuali dari sisi bahasa. Oleh sebab itu, maka bahasa harus didudukkan pada sunnah Nabi SAW. Wala yuqalu bi khassin hatta takuna al-ayatu tahtamil. Dan tidak pula boleh dikatakan ada makna khusus sampai ayat itu berkemungkinan mengandung makna ayakuna yurida bihadzalikal khas. Kemungkinan yang dimaksud darinya adalah makna yang khusus itu. Fa amma ma lam takun muhtamilatan lahu fala yuqalu fiha bima lam tahtamilil ayah. Adapun kalau tidak ada kemungkinan yang terkandung dalam ayat makna itu, tidak boleh kita katakan itu makna khusus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu qaulullah. Nah, sekarang mulai Imam Syafi'i, kalau tidak ada kemungkinan makna itu, tidak boleh ditafsirkan dengan itu. Tetapi sekarang Imam Syafi'i mengatakan ada kemungkinan. Wa yahtamilu qaulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu. Katakan tidak aku dapatkan pada apa yang diwahyukan kepadaku haram bagi orang yang makan untuk memakannya, mengandung min syai'in su'ila anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan ini jawaban dari pertanyaan yang diajukan ke Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Berarti walaupun sifatnya umum tapi maknanya khusus. Ada kemungkinan bahwa ini pertanyaan dari atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan pertama. Wa yahtamil mimma kuntum ta'kulun. Juga ada kemungkinan yang dimaksud adalah dari semua yang kalian makan sekarang ini, tidak ada yang diharamkan kecuali itu. Yang biasa dimakan saat itu. Orang makan bangkai ada waktu itu. Orang yang makan kambing, dua ada. Yang darah, kalau ada mereka yang beli onta, dirampung darahnya. Habis itu dibekukan dan dimakan. Ada. Kemudian yang menyembelih atas nama berhala waktu itu, ada apa banyak? Ya banyak. Berarti itu makna yang terkandung pula. Bahwa dari yang kalian makan. Wahadha awla ma'anihi. Ini adalah makna yang paling utama dipakai atau dipahami dengannya ayat. Istidlalan bis sunnati alaih. Dengan mengambil dalil dari sunnah. Dari mana makna ini diutamakan oleh? Kalau secara bahasa kan makna yang tadi. Tapi kalau secara sunnah ini. Istidlalan bis sunnah. Yaitu mengambil dalil dari sunnah. Duna ghairihi. Ya. Selain daripadanya. Lalu beliau riwayatkan. Akhbarana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. Siapa tadi? Sufyan bin Uyainah. Di gurunya Sufyan juga. Jadi di sini dia seguru dengan Imam Ahmad. Nah, An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab. Sufyan bin Uyainah, imam hadis dan fikih di Hijaz pada masanya, merupakan rujukan fatwa kaum muslimin dunia pada masa itu di Hijaz. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah. Kalau dulu di masa Umar, Zaid bin Thabit dapat kehormatan untuk mengumpulkan Al-Quran, maka di masa Umar bin Abdul Aziz, maka Ibnu Shihab mendapat kehormatan mengumpulkan hadis-hadis Nabi secara besar-besaran. Gimana tidak, beliau merupakan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perputaran sanad hadis. Masih ingat Pak Edi? 6 tabi'in yang menjadi perputaran sanad hadis. Yang pertama, Ibnu Shihab Az-Zuhri di Madinah. Yang kedua, Amr bin Dinar di Makkah. Yahya ibn Abi Kathir dan Qatada ibn Da'am As-Saddusi di Basra, dan Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili dengan Abu Ishaq As-Sabi'i Abdullah bin Amr bin Abdullah As-Sabi'i Al-Kufi di Kufah. 6 ya? Masih hafal? Atau masih lupa? Masih dicatat, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani, ini seorang mukhadram tabi'in, hampir bertemu Nabi tapi tidak ketemu. Nah, An Abi Tha'labah, dari Abu Tha'labah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Tha'labah Al-Khushani, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dhinabin minas sibah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan semua yang bertaring dari binatang buas. Berarti ada juga yang dikecualikan selain daripada yang dikecualikan dalam ayat. Dikecualikan semua yang bertaring. Ular bertaring, Pak? Tak pernah nengok ular apa. Ular bertaring. Di samping bertaring beracun pula. Iya. Sambil bertaring
beracun. Nah. Kita tengok ular dulu. Nah, tengok. Buaya bertaring, giginya jarang, Pak. Nah. Hah? Subhanallah. Tapi Allah ciptakan pula ada burung khusus tukang bersihkan gigi buaya. Dan ular itu apa namanya? Burung ya. Burung itu aman itu. Tidak akan pernah dimakan oleh buaya itu. Subhanallah. Sama juga ikan paus, ada juga burung ikan khusus yang membersihkan sela-sela gigi. Kalau tidak sakit gigi dia. Subhanallah. Jadi memang yani walillahi fi ibadihi syu'un. Sama ikan, masih ingat burung gagak apa? Bila baru menetes, karena anaknya belum berbulu, jadi belum hitam. Jadi dia tidak suka kecuali anak yang hitam. Akhirnya dia jaga jarak dulu. Ini anak saya apa bukan? Curiga dia, jangan dia hasil selingkuh. Allah musta'an. Jadi jaga pun semuanya cemburu, Pak. Nah, makanya subhanallah, manusia pasti lebih cemburu lagi. Akhirnya dia tengok dari satu tempat. Tidak mau dia kasih makan di awal-awal. Sebab apa? Anaknya tidak mirip dengannya. Kulitnya beda. Subhanallah, kaum muslimin. Nah, di saat belum diasuh oleh ibunya tadi, induknya, Allah ciptakan pula ulat-ulat yang suka sarang gagak. Ada sesuatu yang dicari di sarang gagak itu. Nah, ulat inilah menjadi konsumsi anak-anak gagak yang baru lahir tadi. Kesiannya, maknya tidak mau nyusukan. Allah musta'an, tidak mau kasih makan. Akibat curiga. Allah musta'an. Ini hasil selingkuhan bapak ini. Allah musta'an. Jadi semuanya Allah sudah atur. Nah ternyata ada yang semua yang bertaring dikecualikan juga. Dari mana dapat? Dari sunnah. Nah, ayat tadi mengandung, ada kemungkinan mengandung makna ini? Ada. Jelas? Nah. Jadi semua yang bertaring tidak boleh. Berarti harimau tidak bisa jadi konsumsi antum. Adapun antum tak berani untuk nyembelinya. Iya kan? Berapa orang harus megang itu? Nah, kecuali antum pakai suntik apa? Kemudian singa bertaring. Hena bertaring? Tidak. Tapi giginya bisa menghancurkan tulang-tulang antum. Sampai singa pun takut sama dia. Karena dia suka ngeroyok ramai-ramai. Ya, kalau satu-satu ya. Nah, makanya ulama ada yang membolehkan memakan ad-dhabu'. Soal antum mau atau tidak ini urusan lain. Ya. Ada yang menghalalkan ad-dhabu' karena tidak termasuk yang bertaring. Coba tengok nanti ya, pergi ke hutan Afrika nampak tuh, numpang sama singa. Nah, saya nak nengok dhabu' di sini. Nah, atau hena. Harimau bertaring. Apa namanya? Bebe itu? Beruang. Bertaring. Kalau tidak bertaring berkuku. Nanti ada lagi yang berkuku. Nah, baik. Kemudian akhbarana Malik an Ismail. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Al-Malik dan Muwatta dan Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Qala akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, yaitu Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i ini orang-orang besar semua. An Ismail ibn Abi Hakim, dari Ismail bin Abi Hakim, an Abidah bin Sufyan al-Hadrami, dari Abidah bin Sufyan al-Hadrami, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, aklu kulli dhinabin minas sibai haram, yaitu memakan semua yang bertaring dari binatang buas itu haram. Nah, ini lebih tegas lagi. Memakan semua yang bertaring itu adalah haram. Berarti Imam Syafi'i ingin tunjukkan pada kita bahwa pengecualian di situ hanya makna umum secara bahasa. Ternyata ada makna yang lebih khusus lagi, yang ayat itu sendiri masih mengandung makna itu, tapi makna jauh.
Kenapa dia jadi kuat? Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu sunnah lebih didulukan daripada bahasa. Sunnah lebih didulukan daripada makna bahasa. Dengan demikian maka selamatlah kita, sehingga kita tidak mengharamkan kecuali yang Allah haramkan dan Rasulnya, dan tidak menghalalkan kecuali yang dihalalkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian rupanya memahami Al-Quran dengan sunnah itu lebih mudah rupanya ya, asal mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu tetap di atas sunnahnya, jangan tinggalkan dan jauhi segala yang membawa kita keluar daripadanya. Wallahu ta'ala alam. Barangkali dengan demikian kita selesai pagi ini mengaji dengan Imam Syafi'i. Semoga yang benar itu semata-mata taufik dari Allah. Semoga kita dikuatkan untuk mengikutinya, dan yang keliru dan salah itu pasti dari kita atau dari syaitan. Kepada Allah kita mohon ampunan, dan saya secara umum kepada bapak dan ibu yang mengikuti atau yang mendengarkan mohon dimaafkan dan diberikan masukan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa ala alihi wa sahbihi alam wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,